Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Miri Umri dan masih di channel Mister Miri. Pertama, saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah memberikan testimoni kalian, menginformasikan terkait dengan kelulusan teman-teman yang mengambil formasi CPNS ataupun sekolah kedinasan di tahun 2024 kemarin. Dan tentunya testimoni teman-teman semuanya itu akan sangat berguna bagi calon pelamar CPNS ataupun sekolah kedinasan yang akan mengikuti penerimaan atau mendaftar tes CPNS dan sekolah kedinasan yang nantinya akan dibuka. Baik itu testimoni dari soal-soal SKD CAT, kemudian SKB-nya, kemudian tahapan-tahapannya, itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah rela memberikan informasinya ataupun memberikan informasi sebagai bekal bagi teman-teman yang lainnya, pejuang CPNS, pejuang sekolah kedinasan yang lainnya. Dan nanti akan saya sampaikan apa yang menjadi informasi ataupun testimoni dari teman-teman semuanya. Dan tentunya saya ucapkan selamat sekali lagi kepada teman-teman semuanya. Selamat kalian sudah dinyatakan lulus dan juga selamat atas karir barunya menjadi seorang ASN. Pesan saya satu, jaga nama baik teman-teman semuanya, jaga nama baik instansi sesuai dengan instansi teman-teman apa yang dilamar. Karena dua hal tersebutlah yang nantinya akan membawa teman-teman bisa dikatakan karirnya bisa sempurna dalam artian kalian pensiun tidak ada masalah, kalian nanti selesai karirnya menjadi seorang ASN itu dalam keadaan baik. Dan bagi teman-teman yang belum dinyatakan lolos tahun kemarin, ya kita coba lagi ya, baik itu teman-teman yang mendaftar jalur sekolah kedinasan ataupun jalur CPNS, kita belajar lagi, kita coba lagi, ya namanya ikut tes ya. Tes itu sama saja seperti kompetisi, ada yang menang, ada juga yang belum diberi kesempatan, tetapi yang terbaik adalah tidak pernah kalian menyerah untuk mencoba, karena kalian tidak memulai dari awal lagi, tetapi kalian sudah memulai dari pengalaman. Apalagi teman-teman semuanya yang nantinya akan mengikuti tes atau yang kalian baru awal ya ingin mengikuti tes ini, saya sampaikan dalam pelaksanaan tes KDCAT itu adalah salah satu tahapan tes, rangkaian tahapan tes yang sangat menentukan nasib teman-teman untuk melaju ke tahapan berikutnya. Dalam artian kalau bisa dibilang tahapan tes apa yang paling berat, kalau saya jawab adalah bukan pendaftaran online atau tes SKB atau lanjutannya, tapi tes SKD CAT. Karena SKD CAT ini banyak teman-teman yang gugur di sini ya. Dan tes SKD CAT ini ya penilaiannya ada passing grade, ada juga perankingan nantinya. Dan tentu hampir ribuan orang gugur ya, gugur dalam tahapan tes SKD CAT ini, dan mereka tidak bisa melanjut ke tahapan berikutnya. Nah, berarti tes KDCAT ini adalah kunci poinnya untuk teman-teman bisa lebih ditingkatkan lagi pembelajarannya, dan juga saingan kalian itu bukan hanya kalian dengan diri sendiri dalam kategori kalian harus lulus passing grade, tapi dengan orang lain juga ada yang namanya nanti perankingan ya. Dan tidak ada salahnya kita belajar dari awal ya. Belajar dari sekarang sama seperti tahun-tahun sebelumnya 2024 banyak teman-teman yang ragu apakah CPNS 2024 akan dibuka dan sebagainya, nggak tahu dibuka pada akhir tahun. Nah, teman-teman yang tadinya mungkin belajarnya malas-malasan ya, kurang ada motivasi dan semangat karena informasi CPNS tidak dibuka, alhasil mereka tidak belajar. Ketika CPNS dibuka dan mereka baru ingin belajar, itu tidak ada salahnya. Tapi alangkah lebih baiknya kita belajar dari awal. Apalagi di tahun ini kan ada yang istilahnya efisiensi anggaran. Ya, efisiensi anggaran, tapi kan kita tidak tahu juga ya. Apakah CPNS sekolah kedinasan itu akan dibuka, ataupun kalau memang dibuka kuotanya berapa, kemudian formasinya apa saja yang dibuka, ya kita belum tahu. Tapi tidak ada salahnya kita belajar dari awal ya. Karena ingat, saingan kalian itu bukan teman-teman yang baru lulus kuliah, baru lulus sekolah, tetapi mereka yang gagal di tahun-tahun sebelumnya pasti akan mendaftar lagi di tahun ini ya. Baik teman-teman, langsung ya di video ini saya akan sampaikan atau memberikan informasi terkait pengalaman teman-teman semuanya yang telah melaksanakan tahapan tes SKD CAT ini.
bagaimana bentuk soalnya, kemudian keluhan keresahannya apa saja, kemudian tips dan triknya bagaimana ya, dan juga model ataupun contoh soalnya itu seperti apa nanti akan saya sampaikan di video ini. Jadi pastikan teman-teman tonton videonya sampai selesai. Baik teman-teman, kita akan awali ya dengan beberapa informasi yang nanti akan saya sampaikan. Jadi silakan kalian kalau bisa jangan skip video ini agar tidak ada informasi ataupun detail gambaran dari tes KDCAT yang nanti akan saya sampaikan. Tapi sebelum itu teman-teman silakan bantu subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang, dan pastinya bagi teman-teman yang ingin melihat beberapa materi latihan soal tes KDCAT ya, materinya saya berikan gratis lengkap juga, silahkan kalian bisa cek di playlist. Di playlist ini ada, dan kemudian kalian cek ada namanya materi latihan soal SKDCAT, kalian bisa cek di sana ya. Lengkap materi contoh soal ada semuanya di sana untuk tes KDCAT, TWK, TIU dan juga TKP. Nah, pertama saya akan menyampaikan terlebih dahulu ya, bagi teman-teman mungkin ada yang kelupaan atau memang yang belum tahu ya, tapi tidak apa-apa, saya sampaikan dari kacamata gabungan ya, tes CPNS dan juga sekolah kedinasan terkait dengan kisi-kisi tes KDCAT. Pada intinya teman-teman, ini tes ataupun kisi-kisi tes KDCAT ada 3 kategori soal, TWK, TIU dan juga TKP. Soal SKDCAT itu ada 110 soal, semuanya adalah pilihan ganda ya, berurutan. TWK itu soalnya 30 soal, TIU adalah 35 soal, dan TKP adalah 45 soal. Jadi totalnya adalah 110 soal, dikerjakan dalam waktu 100 menit. Oke, ini ya yang perlu teman-teman ketahui. Nah, ini kisi-kisi. Kisi-kisi ini artinya gambaran materi yang nanti akan diujikan dalam tes SKDCAT. TWK kisi-kisinya ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilihan negara, dan juga bahasa Indonesia. Nah, pilihan negara ini ada nanti UUD ya, kemudian Pancasila, kemudian NKRI ya, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika ya, ada yang lainnya, bahasa Indonesia juga ada. Kemudian TIU, ini biasanya TIU terbagi menjadi 3 ya, ada kemampuan verbal, soalnya tentang analogi, silogisme, analitis ya, kemudian kemampuan numerik ini berkaitan dengan hitung-hitungan, biasanya soal cerita, angka-angka ya, ada deret angka, berhitung, perbandingan, kuantitatif, soal cerita, biasanya pecah-pecahan, ada juga di sini. Kemampuan figural biasanya berhubungan dengan gambar, seperti teman-teman menjawab soal-soal psikotes kurang lebih ya, ada analogi gambar, ketidaksamaan, gambar, dan serial. Kemudian TKP, nah TKP ini berkaitan dengan pelayanan biasanya kisi-kisinya. Ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme dan juga anti radikalisme. Nah, ini cakupan materi yang harus teman-teman ketahui dalam pelaksanaan tes KDCAT atau kisi-kisinya. Nah, ada perbedaan antara seleksi tes KDCAT pada CPNS dan juga sekolah kedinasan ya. Ada sedikit perbedaan, kurang lebih tiga perbedaan. Yang pertama materi. Nah, dalam CPNS ya, anti radikalisme ini ada materinya dimasukkan. Anti radikalisme ini biasanya tentang ya terorisme ya, atau paham-paham radikal. Nah, biasanya ada diujikan dalam kategori soal TKP. Tetapi dalam sekolah kedinasan ini anti radikalisme ini tidak ada ya. Kenapa? Karena nanti mereka akan dibentuk menjadi seorang taruna dan juga taruni yang tentunya mereka akan melaksanakan pendidikan kurang lebih 4 tahun. Jadi paham anti radikalisme ini akan mereka dapatkan pada pelatihan ataupun pada pendidikan nantinya. Tetapi kalau dalam CPNS karena mereka nanti akan langsung bekerja, jadi dimasukkan ke dalam kisi-kisi tes KDCAT nantinya atau materi soal yang akan diujikan. Itu pada CPNS ya. Tapi sekolah kedinasan itu tidak ada. Kedua, passing grade. Passing grade itu adalah nilai ambang batas dari masing-masing kategori soal. Nah, setiap kategori soal ini ada passing grade-nya ya. TWK passing grade-nya adalah 65 ya, artinya 65 poin. TIU ini 80 poin ya. Nah, ini passing grade atau nilai ambang batas. TKP, nah TKP ini berbeda. Pada CPNS itu 166 poin ya, itu pada CPNS. Sedangkan pada sekolah kedinasan 156 poin. Ini pada sekolah kedinasan ya. Oke, semoga teman-teman terbaca
apa yang saya tulis ini ya. Jadi berbeda itu pada passing grade-nya saja. Untuk yang TWK dan juga TIU itu sama, tetap ya. Untuk poin atau nilai minimal yang harus didapatkan. Jadi kalau di SKDCAT ini ada istilahnya passing grade. Passing grade itu nilai ambang batas yang harus didapatkan oleh peserta kalau mau lanjut ke tahap berikutnya dalam artian masuk perankingan. Oke ya. Kemudian yang ketiga yang membedakan adalah perankingan kelulusan SKDCAT. Jadi di awal saya sampaikan tes SKDCAT itu kenapa banyak orang yang gugur karena ada dua penilaian. Yang pertama adalah passing grade, kedua adalah perankingan. Nah, kalau lulus passing grade belum aman ya, akan masuk ke tahap berikutnya adalah perankingan. Nah, perankingan ini adalah mereka yang dinyatakan lolos passing grade kemudian akan di ranking nilai terbesar berapa ya dari total jumlah yang didapatkan TWK, TIU dan juga TKP, kemudian di ranking dan hanya akan diambil dari berapa kali kuota formasi yang dibutuhkan. Misalnya ya, formasi penjaga tahanan kejaksaan ya, CPNS ya, kejaksaan itu 1000 yang akan atau dibuka ya. Jadi 1000 kuotanya. Maka dikalikan 3 berarti 3000. Nah, ranking 1 sampai dengan ranking 3000 ini akan lolos ke tahapan berikutnya ya. Ke tahapan berikutnya tahapan tes SKB. Nah, ini yang dimaksud dengan perankingan. Jadi yang 3000 orang ini dengan catatan mereka lolos passing grade. Kemudian masuk ke tahapan berikutnya, ranking 1 sampai ranking 3000 itu lolos, ranking 3001 itu tidak lolos. Nah, yang membedakan antara sekolah kedinasan apa? Di sini perkaliannya. Kalau di CPNS itu dikali 3 ya, dikali 3 kali dari jumlah kuota formasi yang dibutuhkan. Tapi kalau dalam sekolah kedinasan tergantung sekolah kedinasannya. Ada yang dikali 8, ada yang dikali 6, ada yang dikali 3 ya. Nah, rata-rata kebanyakan 3, ada yang 6, ada juga yang 8. Jadi tergantung dari sekolah kedinasan kebijakan mereka mau dikalikan berapa untuk perankingan ini. Oke? Itu ya. Kalau misalnya yang dibuka sekolah kedinasannya 1000 ya, misalnya formasi Poltekkip kuota formasinya 1000 orang sekolah kedinasannya. Berarti dikali 8, nah 8000. Nah, ranking 1 sampai ranking 8000 itu lolos ke tahapan berikutnya. Kalau dalam SKD, kalau dalam sekolah kedinasan itu bukan SKB ya namanya, tetapi lanjutan. Jadi tahapan lanjutan. Oke. Ini ya sebagai pengantar di awal teman-teman. Semoga teman-teman paham. Kalau memang ada yang kurang jelas nanti silakan bisa tanya DM ke Instagram saya atau langsung ditulis di kolom komentar. Nah, teman-teman, ini ya gambaran yang saya sampaikan tadi, apa yang menjadi hasil, apa yang diberikan menjadi testimoni dari teman-teman pejuang CPNS yang mereka telah selesai melaksanakan tes SKD ataupun telah melalui tes SKD CAT di tahun sebelumnya. Sudah saya rangkum dan inilah keresahan-keresahan dan juga rangkumannya. Yang pertama adalah soal TWK tahun kemarin itu kebanyakan konsepnya penalaran ya. Ada juga yang hafalan. Jadi memang ada hafalan ya. Karena kenapa? Soal-soal hafalan itu masih kemungkinan kecil akan keluar. Contohnya seperti soal bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu seperti kalimat induktif ya, pokok kalimat, kemudian rangkuman ya, itu kan sistemnya hafalan ya. Nah, jadi kalau komposisinya itu 90% itu soalnya penalaran. Kemudian kalau 10%-nya itu adalah soalnya hafalan, tetapi tetap ada hafalan. Nah, ini konsep dari soal TWK. Soal TWK kemarin itu kebanyakan yang bilang soalnya adalah soalnya penalaran ya. Oke. Soal TIU masih memiliki konsep yang sama, hafalan ya. Seperti yang saya sampaikan di banyak video, saya bilang TIU itu soalnya ilmu pasti. Kenapa ilmu pasti? Ada rumus yang harus dipelajari di sana. Soal silogisme, ada modus polen, modus tollens ya, ataupun misalnya apa ya? Kalau deret angka ya, deret angka itu seperti ini 1, 3, 4, 5, kemudian 2, 3. Nah, ini kan ada rumusnya. Jadi semakin teman-teman banyak belajar, semakin banyak latihan, maka akan semakin teman-teman memahami
rumus yang mana yang digunakan. Nah, jadi kalau TIU itu ilmu pasti soalnya tentang soal-soal konsepnya hafalan ya. Jadi memang TIU ini teman-teman banyak harus berlatih dalam artian kalian bisa ikut tryout atau kalian membaca buku, mengerjakan soal-soal baik itu dari internet ya atau kalian saat menonton latihan-latihan soal yang ada di YouTube. Soal TKP itu konsepnya penalaran dan juga studi kasus ya. Nah, konsep studi kasus itu dalam cakupannya adalah biasanya terkait dengan kita diposisikan dalam soal tersebut sebagai apa. Nah, kemudian permasalahannya apa, cara penyelesaiannya bagaimana. Nah, itu yang disebut dengan studi kasus. Jadi ada contoh kasus yang akan memposisikan diri kita itu sebagai apa. Nanti kita akan lihat latihan contoh soalnya. Saya akan berikan ya. Jadi soal TKP itu ya sistemnya penalaran dan studi kasus. Jadi kita diminta untuk menalar dari masalah yang ada, kemudian kita cari jawaban yang terbaiknya yang mana. Nah, yang banyak saya tekankan atau yang ditekankan itu banyak saya temukan bahwa teman-teman ini waktunya banyak terkuras dalam menjawab soal TWK ataupun TIU. Karena kenapa? TKP ya. Karena mereka bilang tidak cukup waktu. Hafal ataupun narasi soalnya itu panjang. Narasi soalnya panjang, banyak teman-teman kehabisan waktu sehingga mereka tidak dapat menjawab soal itu dengan tepat atau tidak semua soal itu terjawab ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kehabisan waktu. Nah, memang manajemen waktu ini sangat menjadi PR kalau saya bilang. Cara terbaiknya banyak latihan, banyak ikut tryout agar manajemen waktu teman-teman itu semakin baik ya. Jadi waktu ini menjadi PR bagi teman-teman semuanya yang mengikuti penerimaan tes CPNS khususnya tes KDCAT di tahun sebelumnya. Kemudian soalnya bervariasi pada TWK, ada banyak teman-teman yang melaporkan mereka dapat soal bahasa Indonesia yang mendominasi sampai 10 soal ya. Ada yang sampai 10 soal TWK-nya. Dari 30 berarti 20-nya soal lain, 10 soalnya adalah soal bahasa Indonesia ya. Ya, memang seperti itu karena SKDCAT itu setiap orang itu mendapatkan paket yang berbeda-beda. Jadi tidak sama. Kalian percuma mau melihat soal teman kalian di samping itu tidak akan berpengaruh karena beda paket soalnya ya. Jadi itulah kenapa saya bilang tadi konsep soal TWK itu ada soal penalaran dan juga soal hafalan ya. Tetapi kalian jangan sampai menghilangkan karena soalnya penalaran jadi harus belajar penalaran semua. Sedangkan konsep hafalannya kalian lupakan. Jadi harus seimbang belajarnya. Nah, tips belajar dan memahami soal SKDCAT ini dari saya ya. Yang pertama adalah teman-teman banyak membaca dan memahami materi dasar atau konsep dasar materi tes KDCAT. Memang walaupun soalnya penalaran ya, tetapi teman-teman harus paham juga konsep dasarnya. Bagaimana teman-teman mau menjawab, mau menalar soal tersebut, ini bukan bahasa Indonesia, kita mengarang bebas. Walaupun seperti bahasa Indonesia, mengarang bebas kan tetap ada poinnya apa, dalam artian pokok kalimatnya apa, kemudian awal paragrafnya apa ya, tetap ada. Nah, itu yang dimaksud dengan konsep dasarnya. Nah, dalam TWK ini konsep dasarnya atau TKP atau TIU ya, kisi-kisi itu ada konsep dasarnya. Nasionalisme itu berbicara tentang apa? Kemudian integritas berbicara tentang apa? Bela negara juga seperti apa? Ya, poinnya. Nah, itu yang dimaksud dengan konsep dasar. Kalau teman-teman memahami ini, maka kalian baru bisa untuk melakukan penalaran dalam menjawab soal. Kalau kalian saja tidak tahu konsep dasarnya, maka kalian akan kebingungan. Apakah soal ini masuk dalam kategori nasionalisme atau kategori integritas atau kategori bela negara, kalian akan bingung ya. Jadi itulah kenapa kalian harus memahami konsep dasar. Jadi jangan cuma belajar contoh-contoh soal saja, tetapi kalian harus paham ya. Konsep dasarnya itu apa? Apakah soal itu menyatakan tentang nasionalisme atau integritas atau yang lainnya. Berlaku pun begitu untuk soal TIU dan juga TKP ya. Kemudian yang kedua, mencatat poin penting dari materi yang dipelajari. Jadi setiap teman-teman belajar itu usahakan kalian ada buku catatan kecil. Tidak perlu kalian rangkum semua materi, tapi intinya saja. Namanya catatan kecil itu poinnya untuk teman-teman belajar mengingat
apa yang sudah dipelajari. Oh, kalau nasionalisme itu berbicara tentang kecintaan, rasa cinta terhadap bangsa dan negara dengan mempertahankan identitas negara. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu poin intinya. Nah, baru teman-teman nanti belajar, oh identitas nasional, identitas negara itu apa saja. Nah, baru kalian nanti cari poin-poinnya. Nah, seperti itu untuk konsep belajarnya agar teman-teman tidak lupa ya, tidak lupa. Kenapa saya anjurkan teman-teman untuk mencatat? Karena saat kita mencatat ada otak ya yang ikut merekam apa yang kita catat. Nah, ya. Jadi itulah kenapa kalau kita menghafal saja kita terkadang lupa. Tetapi kalau kita menghafal sembari mencatat, biasanya dikit banyaknya ya 60% kita akan ingat apa yang kita catat, apa materinya. Jadi itulah kenapa buat catatan kecil, buat inti poin dari pelajaran ataupun materi yang sudah teman-teman pelajari. Oke, yang ketiga, perbanyak latihan soal agar insting nalar semakin terasa. Jadi ini penting, kalian bisa latihan soal dimanapun bisa ya, ikut tryout juga bisa, belajar mandiri juga bisa, beli buku ya, belajar di internet bisa. Latihan, percuma teman-teman belajar terus ya, tetapi tidak pernah diasah kemampuan teman-teman. Jadi kalian tidak akan tahu batas kemampuan kalian itu sudah sebatas mana, pelajaran kalian itu sudah batasnya yang mana. Nah, dengan kalian latihan, maka kalian akan menemukan materi baru, soal baru, berarti sudah sejauh mana kalian mempelajari materi tersebut. Kemudian latihan soal juga itu akan melatih insting nalar kalian. Sudah paham konsep dasarnya ya. Kemudian tidak pernah latihan, bingung. Ketika ada soal nanti bingung. Ketika kalian sudah latihan soal dengan secara intens, secara terus menerus ya, insting teman-teman akan semakin nalar. Oh, soal ini berbicara tentang pelayanan publik karena ada kata-kata pelayanannya. Kalian sudah paham konsep dasarnya. Kemudian di awal menjawab ini bingung, masuknya perbedaan pelayanan publik dengan profesionalisme itu apa ya? Tetapi dengan kalian sudah belajar tadi banyak latihan soal, maka kalian akan menemukan kata kuncinya. Setiap soal itu pasti ada kata kuncinya ya. Jadi itulah kenapa latihan soal agar insting kalian. Setiap orang latihan kan akan semakin baik. Semakin banyak latihan, maka semakin terasa skill mereka. Nah, begitu pun latihan soal. Semakin banyak latihan soal, insting, skill mereka untuk membaca poin dan kata kunci itu akan semakin baik. Keempat, kembangkan soal ketika belajar. Jadi ini yang saya lakukan dulu ya. Jadi kalau saya menemukan soal, misalnya soalnya menyatakan yang ditanyakan adalah implementasi sila ke-1 ya, sila ke-1. Oh, ternyata setiap sila itu kan ada 5. Saya kembangkan soalnya. Bagaimana kalau ditanya sila kedua atau sila ketiga atau sila keempat? Nah, ini yang dimaksud dengan kembangkan soal. Artinya dengan soal yang ada yang kita pelajari, maka kita buat seolah-olah kita mendapatkan pertanyaan yang lain tetapi masih ada kaitan dengan materi yang kita pelajari yang ditanyakan saat kita belajar tadi. Nah, mungkin ini 4 tips teman-teman untuk belajar tes SKDCAT. Untuk materi-materi lengkapnya kalian bisa cek di playlist, ini sudah saya buatkan semuanya. Saya rasa tidak ada perubahan, setiap tahunnya masih tetap sama materi-materinya. Dan mungkin nanti ke depan saya akan berikan latihan-latihan soal yang terbaru ya, terupdate sesuai dengan tes yang sebelum-sebelumnya ataupun testimoni dari teman-teman semuanya. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman? Dan kemudian kita lihat beberapa contoh soal yang keluar di tahun-tahun kemarin ataupun dari testimoni teman-teman semuanya. Oke, ini soal TWK ya. Yang pertama kita soal TWK terlebih dahulu. Teman-teman bisa baca di sini. Di sini ada soal tentang nasionalisme. Jadi TWK, soal TWK kategorinya adalah nasionalisme. Sudah saya berikan warna yang berbeda ya. Kita baca dulu. Dalam konteks nasionalisme, masyarakat Indonesia harus memiliki kewajiban untuk menjaga identitas nasional. Oke. Berikut ini sikap yang menunjukkan rasa nasionalisme adalah. Nah, yang ditanyakan adalah sikap yang menunjukkan rasa nasionalisme. Nah, berarti kalau kita ingin menjawab ataupun soal ini adalah soal penalaran. Nah, kalau kita ingin menjawab kita harus tahu konsep dasarnya dulu. Konsep dasarnya apa?
kita harus tahu dulu nasionalisme itu apa, kemudian identitas nasional itu apa. Nah, ini yang saya sebut tadi adalah konsep dasarnya. Kalian ingin menjawab soal ini kan soal penalaran, bukan hafalan ya. Beda, hafalan dengan penalaran itu beda. Soal penalaran ini, kita harus paham dulu konsep dasarnya dari apa yang ditanyakan. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Nasionalisme itu apa? Nasionalisme itu adalah sikap warga negara Indonesia yang bangga akan identitas nasional guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi pada intinya ini, nasionalisme itu adalah sikap kita bagaimana kita bangga dengan apa yang dimiliki dari bangsa Indonesia yang disebut dengan identitas nasional, kemudian tujuannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Nah, itu nasionalisme. Oke. Identitas nasional apa? Identitas nasional itu adalah ciri khas atau tanda yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, ya. Nah, jadi berbeda. Setiap bangsa itu memiliki identitas masing-masing. Sama seperti kita. Indonesia ini memiliki identitas tersendiri. Contohnya seperti bahasa. Bahasa kita apa? Bahasa Indonesia. Bendera kita merah putih, lambang kita burung Garuda ya, dan juga yang lainnya. Kurang lebih ada 9 atau 10 ya identitas nasional. Teman-teman silakan bisa baca, nanti di materinya sudah ada. Nah, ini ciri khusus dari nasionalisme ini ya. Yang pertama adalah ciri-cirinya biasanya adalah memiliki sikap yang mau untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh sikapnya apa yang bisa diimplementasikan adalah gotong royong, toleransi, tidak diskriminasi kepada orang lain. Nah, ini bentuk ciri dari nasionalisme. Karena di sini kan kita gotong royong, toleransi, tidak diskriminasi ini adalah suatu hal yang dapat kita lakukan. Tujuannya apa? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua adalah memiliki kemandirian bangsa dengan bangga menggunakan dan mencintai produk dalam negeri. Misalnya menggunakan pakaian batik buatan dalam negeri. Nah, itu merupakan bentuk dari konsep nasionalisme. Berarti kita bangga dengan bangsa Indonesia ini dengan identitas nasional. Identitas nasional kita apa? Kebudayaan bangsa kita yang banyak ya. Nah, kita bangga mencintai dan menggunakan produk dalam negeri atau karya anak bangsa. Ketiga, ciri khusus nasionalisme berkaitan dengan identitas nasional termasuk kebudayaan nasional yang sudah saya jelaskan tadi. Beri contohnya batik, penggunaan batik ya, kemudian film-film nasional ya, kemudian lagu nasional. Nah, itu bentuk kebanggaan kita terhadap karya bangsa, bentuk kebanggaan kita dengan identitas nasional yang kita miliki. Tujuannya apa? Agar bangsa Indonesia ini bersatu dan juga kita ikut menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, ini ya, udah paham sekarang konsepnya identitas nasional sudah tahu, ciri khasnya sudah tahu ya, ciri khusus nasionalisme itu apa? Kita kembali ke soal. Oke, apa yang ditanyakan tadi? Sikap yang menunjukkan rasa nasionalisme. Oke, A. Menolak sebuah budaya asing yang masuk ke Indonesia. Ini bukan sikap nasionalisme ya. Kenapa? Menolak semua budaya asing. Menolak bukan berarti menolak ya, tapi kita lebih kepada menseleksi. Nah, menyeleksi. Nah, kita memfilter ya. Filter. Jadi kita memfilter. Semua budaya asing itu belum tentu buruk. Ada yang baik, apalagi perkembangan teknologi sekarang. Tetapi tinggal bisa atau tidak kita membawa budaya tersebut ke dalam keseharian kita ya, ke dalam keseharian bangsa Indonesia, apakah bisa diterapkan dengan baik atau tidak. Jadi kalau menolak itu jelas salah. Seharusnya adalah budaya asing itu tidak tetap kita terima ya, tetapi kita harus menyeleksi atau kita filter terlebih dahulu apakah ini cocok dengan bangsa Indonesia, karakteristik dari warga negara Indonesia atau tidak. Oke, jawabannya A tentu salah. B. Menggunakan bahasa daerah asal. Oke, menggunakan bahasa daerah asal. Jelas ya, ini identitas nasional. Ketika berada di seluruh wilayah Indonesia. Oke, menggunakan bahasa daerah asal. Setiap daerah tersebut ada bahasa tersendiri atau bahasa daerahnya ya. Tetapi yang poinnya di sini adalah ketika berada di seluruh wilayah Indonesia. Ini jawabannya benar atau salah? Jawabannya adalah salah ya. Ingat, bahasa persatuan kita apa? Bahasa Indo
Indonesia ya. Nah, jadi walaupun kita ada bahasa-bahasa daerah, tetapi tetap kalau kita berada di seluruh Indonesia ya, tetap bahasa persatuan yang kita gunakan. Kenapa? Karena bahasa persatuan ini mau kita berada dimanapun ya, orang akan mengerti apa yang kita maksud, apa yang kita katakan, maknanya apa. Berbeda misalnya teman-teman orang bahasa apa ya, Sunda misalnya, suku Sunda ya, atau daerah dari bahasa yang daerahnya daerah yang sukunya Sunda. Kalian ke Medan misalnya, kalian belajar bahasa atau berbicara sehari-hari bahasa Sunda. Nah, itu akan membingungkan orang lain. Nah, itulah kenapa bahasa persatuan itu bahasa Indonesia. Jadi setiap orang akan paham. Oke, paham ya? Maksud dari nomor atau yang B ini. C, memperkenalkan budaya nasional dimanapun kita berada. Nah, ini baik ya jawabannya. Jadi dimanapun kita berada, kita memperkenalkan budaya nasional. Ingat, identitas nasional itu termasuk juga kebudayaan nasional. Budaya nasional kita banyak ya, ada tarian, makanan, misalnya ada istiadat kita. Dimanapun kita berada, mau kita di wilayah Indonesia, kemudian mau kita di luar negeri ya, itu bisa. Jadi kita save dulu untuk jawaban yang C. Kita lihat jawaban yang D. Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia di setiap kegiatan apapun. Mewajibkan. Jadi kalau mewajibkan itu sebenarnya bisa saja diterapkan ya, tetapi akan bisa mempengaruhi kestabilan. Kenapa saya bilang? Ini teman-teman jangan terkecoh ya dengan mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memang identitas negara, tetapi kata poinnya di sini adalah kegiatan apapun. Tidak semua kegiatan itu bisa untuk kita harus wajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau mewajibkan bahasa Indonesia, setiap kegiatan itu harus wajib dari awal sampai akhir. Tetapi kan tidak ada kewajiban. Jadi boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh diselingi bahasa daerah, tergantung mereka atau acaranya ya, atau kegiatannya itu di mana ya. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh dengan jawaban ataupun opsi dari mewajibkan atau penggunaan. Ingat, tidak ada ya, tidak ada bahasa Indonesia ataupun Indonesia itu fleksibel ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan mewajibkan. Kalau mewajibkan untuk mempertahankan bangsa dan negara itu baru wajib. Tapi penggunaan bahasa Indonesia di setiap kegiatan apapun, nah ini tentu kalimatnya saja sudah kalau kita dengar sudah agak berbeda ya. Jadi jawaban yang D ini kurang tepat. E, mengembangkan sikap eksklusif sesama masyarakat guna menjaga martabat bangsa dan negara. Oke. Kalau teman-teman bingung ya, eksklusif itu pasti akan menjawab E, mengembangkan sikap eksklusif. Oh baik, berarti sikap ramah tamah. Sedangkan pengertian eksklusif itu berbeda. Eksklusif itu artinya mereka yang memiliki kelompoknya tersendiri, mereka yang merasa bahwa mereka itu kelompok yang unggul, yang terbaik, kemudian bisa saja merendahkan masyarakat yang lainnya. Nah, jadi itu makna dari eksklusif ya. Jadi jangan sampai teman-teman terkecoh. Eksklusif dengan inklusif beda. Eksklusif itu mereka orang yang menganggap diri mereka beda sendiri ya, tidak mau berbaur. Sedangkan inklusif itu mereka mau berbaur sesama masyarakat ya, kemudian mau menyesuaikan dengan keadaan. Jadi jawaban ini yang ataupun kurang tepat. Jawaban yang benar adalah jawaban yang C ya, memperkenalkan budaya nasional dimanapun kita berada. Nah, ini salah satu contoh soal dari nasionalisme, konsep soalnya seperti ini, dari soal-soal kemarin kurang lebih banyak seperti ini ya. Jadi teman-teman harus bisa dipahami. Intinya pelajari konsep dasarnya dulu kalau mau menemukan jawabannya. Oke. Lanjut soal berikutnya, masih soal TWK, soalnya tentang integritas. Nah, ada juga soal seperti ini ya, teman-teman. Ada beberapa pilihan ya, atau poin-poin atau pernyataan. Nah, kemudian kalau yang seperti ini, yang dilakukan atau soal seperti ini, yang dilakukan pertama sekali apa? Baca pertanyaan terlebih dahulu. Apa yang ditanyakan? Oke. Dari beberapa sikap di atas, sikap yang dimiliki seorang individu. Berarti kalau berbicara individu, sikap perorangan ya. Yang berintegritas. Nah, yang berintegritas adalah ini ya. Jadi kalau berbicara tentang integritas, teman-teman harus tahu dulu konsep dasarnya apa.
Tidak bisa teman-teman memilih jawaban kalau tidak tahu integritas itu apa. Oke. Sekarang kita lihat, integritas itu apa? Integritas adalah sikap yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, ini poinnya. Komitmen dan konsistensi sebagai satu kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani serta norma yang berlaku. Pada intinya, integritas itu adalah sikap diri kita antara perkataan, antara ucapan dan perasaan itu kita sesuai dan tentunya harus menjalankan dengan konsep kejujuran dan komitmen dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu sikap ataupun konsep dasar dari integritas. Integritas ada 9 ya. Ada jujur. Jujur itu contohnya antara perkataan dan perbuatan itu sama ya. Jadi tidak ada tidak ada yang tutupi. Nah, itu jujur ya. Tanggung jawab siap menanggung risiko atas perbuatan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, apapun yang terjadi kita harus siap tanggung jawab. Nah, itu bentuk dari integritas. 3, disiplin, patuh terhadap aturan. Jadi aturan yang sudah dibuat itu harus patuh ya, sesuai dengan rule. Itu artinya menjaga sikap kita untuk disiplin. 4, mandiri. Mandiri artinya tidak bergantung kepada orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu itu tidak harus menunggu orang lain terlebih dahulu. Kita bisa melakukan sendiri, ada inisiatif tersendiri. Kerja keras itu gigih, tidak putus asa dan asal-asalan. Jadi tidak patah semangat. Misalnya ada sesuatu hal yang tidak kita bisa. Kita tidak berhenti, kita mau belajar, mau mencari tahu ya. Jadi kita mengerjakannya itu harus sampai selesai. Nah, itu bentuk dari kerja keras. Sederhana dan bersahaja ya, artinya tidak bermewah-mewahan, tidak poya-poya, tidak menunjukkan sesuatu yang berlebih-lebihan, itu sederhana. Berani, tidak takut bahaya atau pantang mundur ya. Kemudian adil, tidak diskriminasi sewenang-wenang, tidak memihak kepada satu arah. Peduli dengan dan memperhatikan orang lain. Jadi kita peduli, ada rasa empati, ada rasa simpati kepada orang lain. Nah, ini 9 nilai dari integritas. Teman-teman harus paham, kalau saran saya 9 nilai integritas ini harus kalian tanamkan karena kita tidak tahu dalam soal nanti. Misalnya sikap integritas yang menunjukkan kedisiplinan. Nah, kalian harus tahu dulu bahwa disiplin itu artinya patuh terhadap aturan. Nah, kan seperti itu konsepnya. Oke, setelah tahu ya sekarang apa itu integritas, kemudian nilai dasarnya apa, 9 nilainya apa saja, sekarang kita lihat. Dari beberapa sikap di atas, sikap yang dimiliki seorang individu yang berintegritas. Oke, yang mana? Berani mengakui kesalahan yang telah dibuat. Oke, berani mengakui kesalahan yang telah dibuat. Ada apa ini? Ini apa? Apakah keberanian? Apakah kejujuran atau tanggung jawab? Intinya ini masuk integritas ya. Jadi ini masuk integritas. Berani mengakui kesalahan yang telah dibuat. Artinya ini bertanggung jawab ya. Karena atas perbuatan yang telah dilakukan ada resikonya. Kemudian ada kesalahan ya. Dia berani mengakui kesalahan yang telah dibuat. Oke. Memiliki jiwa karismatik. Memiliki jiwa karismatik itu tidak masuk ya dalam integritas. Nah, integritas. Jadi jawaban ini kurang tepat. Ingat, 9 nilai integritas tadi tidak ada yang menjelaskan tentang kita harus berkarismatik, harus menunjukkan bahwa kita ini memiliki perbedaan tersendiri dalam artian berkarisma, itu tidak ada ya. Malah kita diajarkan untuk lebih sederhana. Nah, kalau kita udah dapat nih, yang 2 ini bukan, udah langsung eliminasi. Yang mana yang ada 2-nya langsung eliminasi. Nah, ini kan, ini ada 2-nya, kemudian ini ada 2-nya. Tinggal 3 lagi ya yang kita cari. Berarti 1 3 4, 3 4 5, 1 4 5. Oke, berarti ada semua ya. 3. Mentaati segala aturan yang telah dibuat. Oke, ini udah jelas nih, berarti ya. Disiplin. Nah, masuk ke poin 3, disiplin. Masuk. 3 berarti ada di sini. Ada nggak yang nggak ada 3-nya? Oke, ini nggak ada. Udah langsung coret. Nah, 1 4 5. Oke. Kemudian ada 3-nya ya di sini. Nah, masih ada 2. 4, berani membela kebenaran. Nah, ini udah berani nih, Mbak. 7, berarti poin 7 ada di sini. Masuk dalam nilai integritas. 5, mengajak teman untuk bersama-sama menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Mengajak teman-teman, berarti kalau mengajak ini tidak menunjukkan sikap kemandirian ya. Berarti ini jawabannya bukan. Yang ada 5-nya langsung coret ya. Berarti jawabannya adalah jawaban yang B1, 3 dan 4. Nah,
Gampang kan? Kalau kita udah tahu konsep dasar kan gampang menjawabnya. Intinya pelajari konsep dasarnya terlebih dahulu untuk soal TWK ini. Oke. Paham ya sampai di sini teman-teman? Nanti akan banyak soal-soal lainnya yang akan saya buat. Jadi pantau video-video saya, dan jika kalian rasa video saya bermanfaat, materi-materinya, saya ucapkan terima kasih dan silakan bantu share kepada teman-teman yang lainnya. Sekarang soal TIU. Nah, kita bahas yang TIU. TIU tadi sudah saya bilang, TIU itu ilmu pasti ya. Ilmu pasti. Konsep soalnya adalah hafalan. Tidak ada yang berbeda, tidak ada penalaran dalam soal TIU ya. Jadi kalian harus paham rumus, kalian harus paham konsep. Jadi pelajari rumus dan konsepnya terlebih dahulu. Contoh soal ini adalah soal silogisme. Nah, soal silogisme itu apa? Saya langsung ke materinya terlebih dulu ya. Karena kalau teman-teman kita bahas soalnya akan bingung ya. Jadi intinya soal ini menanyakan tentang silogisme. Oke. Yang ditanyakan adalah simpulan ya, simpulan. Nah, ini contoh soal silogisme. Silogisme itu adalah menarik kesimpulan dari dua kalimat pernyataan atau lebih dari premis. Premis itu adalah kalimat pernyataan. Kata lain dari kalimat pernyataan itu premis yang diberikan ya. Nah, jadi ada beberapa pernyataan biasanya dalam soal silogisme itu seperti jika, maka ya, atau semua, sebagian. Nah, kalau ada kata semua, sebagian, jika, maka itu soalnya silogisme. Nah, ya. Jadi soal silogisme itu menarik kesimpulan. Dalam soal silogisme itu sebenarnya ada aturan umum dan aturan khusus. Ini masuknya aturan khusus ya. Aturan umum itu kalau misalnya semua mahasiswa berbaju merah, sebagian mahasiswa berbaju biru, tidak ada mahasiswa yang memakai baju. Nah, kita ambil kesimpulannya apa? Nah, itu merupakan bentuk dari aturan umumnya ya, aturan umumnya. Tetapi kita ke aturan khususnya. Kalau aturan khusus ada kata jika dan maka. Aturan khusus ini ada modus ponen, modus tolen, dan silogisme biasanya ya. Nah, ini istilah-istilahnya. Jadi modus tolen, modus ponen, dan silogisme tergantung premisnya yang mana. Nah, saya berikan terlebih dahulu ya. Ini apa ya? Istilahnya. Jadi memudahkan ya. Jika cara bacanya seperti ini. Ini P1 premis 1, premis 2. Premis 1 itu biasanya ada satu kalimat ya, satu kalimat. Satu pernyataan. Kemudian keduanya satu pernyataan lagi. Ya, biasanya itu masuknya ke premis 2. Nah, nanti kita langsung lihat ya. Kemudian kalau yang ini logonya adalah bukan ya. Nah, jadi cara bacanya jika P maka Q. Nah, ini maka biasanya. Jika P maka Q, kemudian jika P jawabannya Q. Oke, seperti itu ya. Jika P maka Q, ingkaran Q. Nah, ingkaran ini menyatakan tidak atau bukan ya. Nah, ini ingkaran maksudnya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang ini, jika terjadi hujan deras berarti jika terjadi hujan deras ini jika P. Kita awali hurufnya buat tanda P. Cara jawabnya seperti ini. Jika terjadi hujan deras jika P, nah, wahana bermain air akan tutup sementara. Nah, ini Q-nya. Nah, ya, jika P maka Q. Hari ini banyak anak bermain air di wahana hari ini banyak anak bermain air di wahana air. Oke. Tadi wahana airnya tutup kan, sedangkan ini hari ini banyak anak bermain di wahana air. Berarti kebalikannya, ingkaran Q ya, berarti tidak tutup. Ya, oke, seperti itu ya. Nah, jadi kita udah dapat jika P maka Q, ingkaran Q. Nah, kita tinggal lihat rumusnya yang mana. Jika P maka Q, kemudian ini rumus loh. Ini rumus. Ini saya maksud konsep awalnya, rumusnya ya. Jika P maka Q, ingkaran Q. Nah, cara cepatnya adalah coret aja ini. Q. Kalau yang mirip udah coret. Tinggal ingkaran P. Berarti hari tidak hujan deras. Oke, itu ya. Berarti jawabannya hari tidak hujan deras. Nah, tetapi dalam jawabannya terkadang belum dijelaskan seperti itu. Terkadang ada yang dijelaskan tetapi tidak tepat. Nah, jadi tetap kita pilih. Oke. Simpulan yang tepat adalah A. Wahana air ditutup hari ini. Sedangkan banyak anak bermain ya. Berarti tidak hujan deras. Berarti tidak tutup. Berarti ini salah. Hari ini hujan deras. Hari ini hujan deras. Sedangkan tadi tidak. Udah. Ini langsung salah. Wahana air dibuka hari ini. Oke. Wahana air dibuka hari ini. Tadi tidak hujan ya. Kemudian tidak tutup sementara. Berarti wahana air dibuka. Karena tidak hujan deras. Oke. Ini bisa jadi. Hari ini tidak hujan. Oke. Ini baik ya. Sesuai dengan
apa nih, dengan konsepnya ya, tidak hujan. Wahana air ditutup sementara. Nah, sedangkan di kalimat keduanya ini salah. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh ya. Walaupun yang ini benar, ini saya maksud tadi. Jadi kalaupun sesuai dengan rumusnya ya, hari ini tidak hujan. Jika terjadi hujan deras berarti hari ini tidak hujan ya. Nah, kita lihat jawaban di sini ternyata ada kalimat yang lain, pernyataan yang lain. Nah, jangan sampai terkecoh. Tidak dapat disimpulkan, ini jelas salah. Nah, jawabannya yang benar adalah jawaban yang C. Nah, seperti ini contoh soal dari TIU ya. Jadi TIU itu pada intinya soalnya hafalan, ilmu pasti, kalian bisa pelajari rumusnya terlebih dahulu. Paham sampai di sini teman-teman? Semoga dapat membantu ya. Kemudian kita lanjut. Oke, bagi teman-teman yang berminat ingin ikut bimbingan belajar tahun ini masih dibuka kelasnya, silakan ya. Semoga kalian kebagian kelasnya. Teman-teman cara daftarnya bisa DM ke Instagram saya atau bisa hubungi nomor ini, bisa klik link yang ada di deskripsi video ini atau link yang saya tag ya di kolom komentar. Oke, teman-teman silakan, atau mau beli tryout saja juga bisa ya teman-teman. Jangan kalian tidak belajar, pada intinya seperti itu. Kemudian soal TKP. Oke, sekarang soal TKP. Ingat, TKP itu konsepnya penalaran dan juga studi kasus. Sudah saya bilang tadi, penalaran dan studi kasus. Jadi ada konsep dasarnya, kemudian ada yang namanya studi kasusnya. Nah, seperti contoh ini soal TKP. Oke, kita lihat ini soalnya masuknya kemana ya. Anda adalah seorang staf pendaftaran di Rumah Sakit Amin. Suatu hari di tempat Anda bekerja terdapat seorang keluarga pasien melakukan protes terhadap pelayanan rumah sakit tersebut dengan nada tinggi. Sikap Anda. Nah, jadi soal TKP itu kita bisa diposisikan sebagai apa? Sebagai kepala sekolah, sebagai ketua OSIS, sebagai seorang staf, sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang kepala misalnya ya, kepala badan atau apa. Nah, kita diposisikan biasanya dalam suatu jabatan. Nah, inilah yang saya maksud dengan konsepnya tadi adalah studi kasus. Kita diposisikan sebagai apa? Cara terbaik menjawabnya itu adalah kita harus cari kata kuncinya di mana, permasalahannya di mana. Kata kuncinya kita sebagai apa, kemudian permasalahannya apa. Oke, kata kuncinya kita di sini adalah staf pendaftaran. Nah, berarti staf pendaftaran kita di sini udah dapat nih kata kuncinya 1. Kemudian masalahnya apa? Melakukan protes. Nah, terhadap apa? Pelayanan rumah sakit. Udah dapat 2 kata kuncinya. Kita sebagai staf pendaftaran, ada orang protes, apa yang kita lakukan? Seperti itu. Simple pertanyaannya. Nah, ini masuknya kemana? Nah, ini masuknya kepada pelayanan publik ya. Nah, jadi kisi-kisi materi SKDCAT konsep pelayanan publik. Nah, konsep pelayanan publik pada TKP menunjukkan sikap keramah tamahan dalam bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Jika ada orang yang selaku pengguna layanan yang marah-marah, jawaban terbaik adalah mengedepankan sikap tenang dan tetap melayani dengan baik. Nah, itu konsep dari pelayanan publik ini. Ini tadi jangan sampai lupa 6 kategori materi soal TKP pelayanan publik. Memberikan pelayanan terbaik di jaring kerja itu adalah membangun kerjasama dengan orang lain secara baik, dengan rekan kerja ya, dengan sesama teman. Sosial budaya ini beradaptasi dengan keberagaman. Profesionalisme ini bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang. TIK memanfaatkan teknologi dengan efisien secara positif. Anti-radikalisme menangkal paham radikal dan toleran terhadap kepercayaan orang lain. Nah, ini kata kunci poinnya ya. Sedangkan yang di sini adalah tentang pelayanan publik. Ingat, kalau pelayanan publik ya ada masalah, sikap kita apa? Harus mengedepankan sikap tenang dan melayani dengan baik atau memberikan pelayanan yang baik. Oke. Nah, TKP ini berbeda dengan TIU dan TWK. Pada TKP ini setiap poinnya ini ada poinnya tersendiri. Itu kenapa TKP ini atau setiap jawaban ini ada poin tersendiri ya. Yang paling besar itu poinnya 5, yang kedua 4, 3, 2, 1. Walaupun kita salah menjawab kurang tepat, tetap akan mendapatkan poin. Poinnya tetap 1 ya. Nah, tapi kita usahakan dapatnya yang jawaban yang paling benar ya. Yang dapat poinnya yang 5 itu yang mana? Oke. Itulah kenapa TKP itu passing grade-nya besar. Kalau CPNS 166, dalam sekolah kedinasan 156. Sedangkan yang lain kan TWK
65, TIU 80 ya passing grade-nya. Nah, sedangkan untuk TKP passing grade-nya ini besar. Oke. Sekarang kita lihat mendengarkan protesan dan memahami inti persoalan. Ini baik ya. Kita memahami dan mendengarkan protesnya apa. Oke, ini baik kita share. Mendengarkan protes dengan seikhlas saja. Oke, ada seikhlasnya saja ini tentu bukan jawaban yang tepat ya. Jadi kita salahkan ya jawaban ini. Artinya bukan salah secara langsung tapi kurang tepat ya. Nah, karena sudah tidak sopan ya. Memang mereka marah itu karena mungkin ada sesuatu hal ya yang tidak mereka dapatkan dalam pelayanan ya. Itu adalah manusiawi. Tetapi kalau dalam soal itu kita harus mensikapi sebaik mungkin. Jadi kalau kita mendengar protes dengan seikhlasnya ini kurang tepat. Tidak menghiraukan, apalagi tidak menghiraukan. Nah, ini jelas kurang tepat. Ya. Kemudian mendengarkan protesnya dan meminta maaf terhadap pelayanan ketidaknyamanan. Oke, ini baik ya jawabannya. Jadi kita mendengarkan, kemudian kita meminta maaf ya. Kemudian mendengarkan protesnya sembari kesal karena sudah berbicara dengan nada tinggi ya. Ini kurang lebih sama poinnya dengan B dan E. Kalau E ini lebih parah lagi ya. Jadi lebih kepada apa ya? Kesal, udah kesal. Kalau ini kan mendengar protes ikhlasnya saja, jadi ngedumel dalam hati. Tapi kalau ini udah langsung kesal, biasanya nadanya ikut tinggi juga ya. Jadi tinggal A dan D. Nah, teman-teman bisa menseleksi jawaban yang paling baik itu yang mana? Kalau saya, jawaban yang paling baik itu yang dapat nilai 5 itu adalah jawaban yang D, mendengarkan protesnya dan meminta maaf terhadap pelayanan ketidaknyamanan. Jadi ini baik mendengarkan protesnya dan memahami inti masalah. Tetapi kita ingat orang yang marah itu, pengguna layanan yang marah itu biasa tidak puas, ya kita harus meredamnya dengan apa? Meminta maaf terhadap ketidaknyamanan. Itu poin pentingnya yang teman-teman harus pahami ya. Jadi belajar TKP itu kita memposisikan diri kita sebagai apa, kemudian kita harus sebaik mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan. Walaupun dalam tanda kutip di kenyataan ya, di real life ya, istilahnya real life itu tidak sepenuhnya. Banyak kok orang yang protes ikut protes juga. Orang yang marah, pengguna layanan yang marah, dia marah balik ya. Nah, itu banyak di rumah sakit itu banyak. Saya tidak mau menyebutkan rumah sakit apa, permasalahannya karena apa, tapi teman-teman saya rasa paham ya. Tetapi kalau kita menjawab soal, kita kan berlatih untuk menjadi ASN yang baik. Kita diminta untuk menjadi seorang ASN yang berkompeten. Itulah kenapa dalam soal itu kita harus memposisikan diri kita bagaimana seandainya kita itu bekerja dengan sebaik-baiknya ya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau pengguna layanan tersebut. Paham ya sampai di sini? Nah, mungkin ini 3 konsep soal yang banyak masuk dalam TWK, TIU dan juga TKP di tahun sebelumnya ya. Saya rasa konsep soalnya hampir-hampir sama lah setiap tahun ya, walaupun mungkin ada perbedaan soal yang nanti akan didapatkan teman-teman. Pada intinya konsep soalnya sama. TWK itu penalaran kebanyakan ya. Jadi kalian harus paham konsep dasarnya. TIU itu ilmu pasti, pelajari pola-polanya. Kalau TKP itu penalaran dan studi kasus ya. Nah, jadi itu yang konsep yang teman-teman harus pahami, harus pelajari dan banyak-banyak memahami ya. Jadi pada intinya kalau TKP ini cari tahu posisi kita itu sebagai apa dan siapa, cari permasalahannya apa, kemudian pilih jawabannya yang bisa menyelesaikan semua masalah sesuai dengan tugas dan wewenang kita sebagai apa. Oke. Paham teman-teman sampai di sini ya? Terima kasih. Mungkin sedikit panjang tetapi saya rasa bisa membantu teman-teman, ada gambaran sedikit dalam proses pembelajaran teman-teman semuanya, dan tentu saya ucapkan selamat ya pada teman-teman sekali lagi yang sudah lolos. Yang belum lolos, mari kita belajar lagi, mari kita persiapan dengan baik lagi ya. Tidak ada salahnya belajar dari sekarang. Kita tidak tahu apakah CPNS ini akan dibuka kembali atau tidak. CPNS dan sekolah kedinasan juga seperti itu, tetapi kalau sudah dibuka, kalian tidak kelabakan lagi, kalian sudah ada materi, sudah ada latihan, sudah ada persiapan yang matang. Jadi tidak ada teman-teman istilahnya lagi mau buka, wah sibuk cari bimbel ini, cari bimbel itu. Nah, itulah yang mengakibatkan kalian terkadang
belajarnya itu tidak terlalu fokus biasanya karena ada tekanan di sana ya. Jadi mulai dari sekarang ya baca-baca, jawab aja sehari itu satu soal ya, itu nggak apa-apa ya, satu soal atau setiap hari itu ya pelajari dulu. Oh kalau nasionalisme itu intinya seperti ini ya. Nah jadi konsep-konsep yang dasar seperti itu kalau bisa udah hatam lah di kepala ya, biar teman-teman gampang menjawab soalnya. Ingat, yang banyak menjadi permasalahan itu apa? Waktu, karena tidak tahu konsep dasarnya. Jadi kehabisan waktu. Mikir, oh ini masuknya apa, ini masuk apa. Habis waktunya. Oke ya. Mungkin teman-teman sampai di sini video kali ini. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, saya ucapkan terima kasih. Bantu share, silakan yang belum subscribe silakan subscribe. Untuk materi-materi belajar lainnya silakan kalian cek di playlist, sudah banyak ya. Dan bagi teman-teman yang ikut tryout atau bimbel yang ingin, bisa DM ke Instagram saya atau klik link di bio Instagram, di bio deskripsi video ini. Sekali lagi terima kasih. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.